Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawibowo, NIM 2018-12-210. Di sini saya dari kelas E, mata kuliah Pengauditan 1. Dan di sini saya juga akan membahas mengenai artikel dari kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Yang pertama, yaitu ada kasus Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara internet penyaluran gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi, non-energy, dan kegiatan bisnis keuangan. Nah, di sini juga terdapat tokoh penting dari Enron. Pendiri Enron sendiri adalah Kenneth Lai, CEO dan CRO sementara Stephen F. dan Cooper, Ketua John J., Wakil Komisaris Clifford Dexter. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Selanjutnya, yaitu ada KAP Arthur Andersen. Arthur Andersen LLP dulu adalah sebuah perusahaan induk yang berkantor pusat di Chicago, Amerika Serikat. Sebelumnya, merupakan salah satu dari 5 biro akuntansi terbesar di dunia. Perusahaan ini menyediakan jasa audit, pajak, dan konsultasi ke sejumlah perusahaan besar. Dan salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1913. Kantor akuntansi publik yang termasuk dalam The Big Four lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi atau fungsi akuntansi dan konsultasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kerjasama dari Enron dan KAP Arthur Andersen. Yang pertama, Arthur Andersen, perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Yang pertama, ada Board of Director, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif. Mereka membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Yang kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron atau Kepala Internal Audit
semula adalah partner KAP Anderson yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Juga Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Anderson. Dan sebagian besar staf akuntan Enron berasal dari KAP Anderson. Terus yang ketiga, pada awal tahun 2001, partner KAP Anderson melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepas Enron sebagai klien perusahaan. Mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron, dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Anderson. Sekarang saya akan membahas juga mengenai masalah yang terdapat pada Enron dan KAP Arthur Andersen. Menurut teori Frank, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebangsanya atau perilaku tidak etis. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan sebagainya. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik atau public trust. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya atau social impact. Miliaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teori, Anderson sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal. Pihak agen dalam hal ini, manajemen Enron, telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya atau self-interest oriented dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu apa yang dituai oleh Enron dan KAP Anderson dari sebuah tindakan kejujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis? Yaitu adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyia-nyiakan penderitaan bagi banyak pihak di samping perusahaan, peradilan, dan tuntutan hukum. Kesimpulannya adalah Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi-manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Nah, itu tadi
Sedikit penjelasan mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Penjelasan tadi saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengauditan 1 yang diampu oleh Ibu Alfiani Nurhidayati SE MSI AKT. Jika terdapat kesalahan penulisan maupun penjelasan dalam video ini, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.